warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channelnya Jejak Langkah. Di kesempatan kali ini aku mau sharing tentang apa itu program au pair lebih detail, terus gimana jadi seorang au pair. Dari mulai pengertian, terus cara daftar, persyaratan, sampai pengajuan visa untuk jadi seorang au pair. Nah, kita bahas dari mulai pengertiannya dulu ya teman-teman. Nah, kemarin kan aku udah pernah singgung sedikit tuh tentang pengertian au pair. Kalau au pair itu adalah pertukaran budaya dan bahasa, lebih dikenal dengan pertukaran budaya dan bahasa. Nah, kata au pair sendiri itu tuh sebenarnya berasal dari bahasa Perancis yang artinya itu sejajar atau balas jasa. Terus program ini tuh dikhususkan untuk anak muda yang berusia sekitar 18 tahun sampai 30 tahun. Jadi buat teman-teman nih yang sekarang usianya sekitar 18 sampai 30 tahun nih, yuk kita coba cari-cari info tentang au pair, siapa tahu kan teman-teman berminat. Jadi kan udah bisa mempersiapkan nih dari sekarang gitu kan, dan mungkin yang lagi nonton ini jadi terinspirasi atau termotivasi untuk jadi seorang au pair juga. Jadi teman-teman yang lagi nonton video ini disimak ya sampai habis videonya. Terus sekarang kita ngebahas tentang kehidupan seorang au pair tuh kayak gimana sih, dari keseharian, tugas, dan hal-hal yang harus dijalankan gitu ya. Jadi keseharian au pair itu yang utamanya itu adalah pergi ke sekolah bahasa, terus ngejagain adik-adik angkat mereka, terus bantu-bantu keluarga. Karena kan seorang au pair itu kan tinggal sama keluarga angkat kan, terus seorang au pair itu kan dianggap sebagai bagian dari keluarga atau yang memiliki peran sebagai keluarga di keluarga tertua. Jadi layaknya anggota keluarga, kita juga punya tugas dan kewajiban. Tugas seorang au pair itu tentunya yang paling utama itu tentunya jagain adik-adik mereka gitu kan, karena kan mereka ketika orang tua nggak ada di rumah, mereka menjadi seorang kakak yang tertua, jadi ya harus menggantikan peran orang tua gitu, menggantikan sementara gitu. Jadi ngejagain anak mereka, terus kayak nemenin mereka main, terus bersih-bersih rumah ya, mungkin hal-hal normal lah ya buat teman-teman. Kalau misalnya teman-teman anak pertama atau punya adik, pasti udah tau lah tugas kakak itu kayak gimana, kayak gitu. Walaupun kalian harus bantu-bantu urusan rumah tangga, tapi jangan takut. Semua pekerjaan rumah tangga di Jerman itu tuh udah 60% udah dilakukan sama mesin, kayak misalnya nyuci baju pakai mesin cuci, nyuci piring pakai mesin cuci piring, staubsauger pakai nyedot debu udah pakai mesin penyedot debu, dan yang lebih canggihnya lagi ada namanya robot. Jadi dia tuh bentuknya bundar gitu, itu juga mesin penyedot debu yang kalian cuma tinggal mencet terus dia jalan sendiri kayak gitu. Terus ada microwave, pokoknya semuanya itu tuh menurut aku udah lebih gampang dibandingin sama negara Indonesia gitu yang masih tenaga manusia gitu. Di sini tuh udah 70% tuh udah pakai tenaga mesin kayak gitu. Jadi itu juga experience yang baru buat aku gitu kan. Kita bahas tentang keuntungan menjadi seorang au pair. Aku udah tulis nih di layar monitor, Makanya aku udah tulis, udah rangkum beberapa keuntungan kalau kalian menjadi seorang au pair. Yang pertama, kalian bisa tinggal gratis di luar negeri. Siapa sih yang gak mau tinggal gratis di luar negeri, ya kan? Itu impian aku banget. Jadi dulu tuh kenapa aku bisa ketemu program ini tuh karena aku searching. Jadi saking pengen aku keluar negerinya tuh, aku sampai searching di Google jalan-jalan gratis, tinggal gratis di luar negeri. Nah, dari kata kunci itu akhirnya aku ketemu dengan program yang aku jalani sekarang itu, yaitu program au pair.
setelah aku baca-baca, aku cari tahu semua informasinya, dan akhirnya aku sekarang udah bisa jadi au pair di negara impian aku. Terus keuntungan yang kedua, kalian tuh dapat uang saku. Oke, di sini uang saku ya, bukan gaji teman-teman. Jadi au pair itu dapat uang saku dari host family-nya kayak gitu untuk kebutuhan pribadi lah, namanya uang jajan lah ya. Kayak kita tinggal sama orang tua lah, pasti orang tua juga kan ngasih uang jajan sama kita kayak gitu kan. Nah sama nih, sama au pair juga dikasih uang jajan. Untuk setiap negara itu uang sakunya tuh beda-beda teman-teman. Untuk di negara Jerman sendiri itu kebetulan tahun ini tuh ada kenaikan sebesar 20 euro. Yang tadinya itu uang saku minimumnya itu 260 euro, sekarang naik jadi 280 euro. Jadi nggak cuma gaji karyawan aja nih atau PNS aja yang naik, di Jerman pun gaji au pair bisa naik teman-teman. Ya semoga terus naik ya setiap tahunnya gitu. Selain itu masalah gaji, aku mau nambahin juga masalah gaji itu juga tergantung ketentuan guest family kalian gitu ya, karena 280 itu tuh minimumnya, jadi kalian tuh bisa dikasih lebih tapi nggak bakalan dikasih kurang gitu. Ada yang teman aku tuh bisa sampai 600 euro, ada yang 400 euro, ada yang 300 euro, ada yang 350 euro. Jadi itu tuh tergantung pembicaraan kalian dengan guest family kalian untuk masalah uang saku kayak gitu. Selanjutnya kalian dapat asuransi kesehatan, dan itu udah pasti karena di Jerman itu semua orang tuh wajib banget punya asuransi kesehatan gitu kan. Itu udah pasti kalian punya. Terus nah ini yang lebih menyenangkan dan ini yang pasti ditunggu-tunggu sama semua orang termasuk aku, sekolah bahasa. Iya, datang ke sekolah bahasa, belajar bahasa di negara aslinya. Itu tuh sangat menyenangkan dan itu tuh experience yang baru. Terus kita tuh bisa ketemu sama orang dari berbagai negara, belajar bahasa yang sama, tapi kita punya muter sekolah yang beda-beda. Itu benar asli gokil banget sih, maksudnya aku benar-benar senang banget. Tapi sayangnya tahun ini berbeda ya karena corona, jadi harus online gitu kan. Aku nggak bisa ngobrol-ngobrol langsung sama teman aku, walaupun aku pernah sekolah bahasa offline, tapi itu cuma sekitar 1 atau 2 bulan, dan itu rasanya menyenangkan banget. Pergi ke sekolah bahasa, terus ketemu teman-teman, ngobrol, diskusi bareng, dan itu kayak kalian ke sekolah lah, punya teman, tapi itu benar-benar experience yang sangat berharga buat aku. Aku berharap semoga tahun ini sekolah bahasa bisa dibuka secara offline, terus corona juga semakin membaik kayak gitu ya. Dan buat teman-teman au pair yang tahun ini juga bisa ngerasain gimana sih rasanya, semenyenangkan apa sih bisa ketemu teman-teman dari berbagai negara gitu dan mempelajari bahasa yang sama. Aku berharap kita semua berdoa semoga corona cepat pergi ya. Nah yang ini nih yang sesuai dengan nama programnya, itu belajar budaya dan bahasa baru. Ya karena kita tinggal di negara orang ya, pastinya kita secara nggak langsung belajar bahasa dan budaya itu secara belajar budaya itu secara tidak langsung. Susah banget ya ngomongnya dari tadi, belibet. Ya pokoknya kayak gitu. Kayak misalnya aku tinggal di keluarga Jerman kan, jadi kayak mulai kayak contoh kecilnya aja itu kayak cara makan, cara ngedidik anak, terus apalagi ya, cara komunikasi, cara menghargai orang, kedisiplinan, pokoknya banyak banget. Semua aspek kehidupan itu tuh bener-bener beda banget sama budaya kita di Indonesia. Terus cara kita untuk bersosialisasi sama teman-teman pun itu juga beda gitu kan. Untuk buat bikin janji sama teman aja tuh harus jauh-jauh hari, nggak bisa dadakan kayak di Indonesia, kayak tahu bulat yang hari ini atau jam sekarang kita mau ketemu teman tuh nggak bisa kayak gitu. Kita harus buat termin tuh minimal sehari sebelumnya.
kalau misalnya mau ketemu teman kayak gitu kan. Mau ngebatalin pun sama, nggak bisa dadakan, harus minimal 1 hari sebelumnya juga harus bilang ke mereka kalau kita misalnya nggak bisa ketemu sama mereka. Nah itu dia beberapa keuntungan kalau teman-teman jadi seorang au pair. Nah, kalau tadi kita bahas tentang suka atau keuntungannya jadi au pair, sekarang kita bahas tentang dukanya menjadi au pair. Yang pertama itu pastinya culture shock karena perbedaan budaya yang sangat signifikan antara dua negara. Indonesia Jerman itu punya kultur yang benar-benar beda banget. Yang kedua, terkadang itu kita dianggap sebagai pembantu atau babysitter. Nah, itu tuh yang bikin kita down banget. Oke, mungkin itu aja menurut aku dukanya jadi au pair ya. Sekarang kita bahas syarat menjadi au pair di Jerman. Yang pertama itu berusia minimal 18-26 tahun. Yang kedua, memiliki kemampuan bahasa Jerman minimal level A1, terus dibuktikan dengan sertifikat bahasa dari Goethe Institut. Nah, cuman dari Goethe Institut ya teman-teman yang diakui sama kedutaan. Yang ketiga pastinya paspor untuk mengajukan visa au pair. Nah, sekarang kita bahas persyaratan untuk visa au pair ke Jerman. Ini aku udah buat 2 bagan, yang atas sama yang bawah. Nah, yang atas itu formulir atau Unterlagen atau dokumen yang kalian dapetin dari calon Gesfamily, sedangkan dokumen yang bawah atau syarat-syarat yang bawah itu kalian siapin sendiri, kayak misalnya Vertrag, Krankenversicherung, Einladung, Meldenbescheinigung, sama kartu identitas atau Ausweis itu kalian dapetin dari calon Gesfamily kalian. Sedangkan kalau misalnya dokumen-dokumen yang bawah kayak daftar riwayat hidup, surat motivasi, sertifikat bahasa Jerman, Passfoto, Passwort, Antrag atau formulir pengajuan visa serta uang tunai untuk biaya visa itu tuh kalian siapin sendiri. Nah, untuk antrak atau formulir pengajuan visa itu kalian bisa dapetin di website kedutaan, kalian tinggal download aja. Untuk biaya visa sendiri itu kalian harus cek berkala di websitenya kedutaan. Waktu aku ngajuin di tahun 2019 itu biaya visanya tuh sebesar 75 euro, sekitar 1,2, dan itu biaya itu tuh berlakunya sesuai kurs ya, karena kan mereka pakai euro, jadi kalian harus cek kurs per hari itu juga. Proses terakhir setelah pengajuan visa tinggal menunggu hasil dari pengajuan visa tersebut gitu. Kalau misalnya visa kalian lolos, kalian cuma tinggal ngambil visa kalian di kedutaan. Kalau misalnya nggak diterima, ya kalian jangan patah semangat, kalian ngajuin visa lagi, oke? Karena banyak banget teman-teman aku juga yang 2 atau 3 kali ditolak kayak gitu. Nah, itu dia sharing kali ini seputar au pair. Semoga informasi ini bermanfaat. Jika ada kritik dan saran, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Mohon maaf ya kalau misalnya proses pembuatan video ini masih ada kekurangan, karena aku juga masih belajar. Pokoknya kalau misalnya teman-teman punya kritik dan saran yang membangun, silahkan tulis aja di kolom komentar. Semoga kedepannya aku bisa memperbaiki kualitas videonya dan pembuatan kontennya juga. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam hangat dari Jerman. Cheers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.